Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Andin. Dan saya Edgar. Nah, jadi kita bakalan berbincang-bincang kecil nih tentang ibu kota baru yang katanya bakalan pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Kamu tahu gak Gar tentang itu? Yes, tahu banget. Nah, benar gak sih pada tanggal 29 September 2021 surat presiden yang berisikan RUU IKN sudah diserahkan kepada Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani. Betul. Nah, kira-kira Gar, tujuan IKN sendiri itu apa sih? Jadi dalam RUU itu Pak Presiden, Pak Jokowi itu memiliki tujuan memindahkan ibu kota itu untuk pemerataan wilayah. Karena kita kan semua tahu ya bahwa kemajuan dan juga pembangunan itu banyak sekali terjadi di Pulau Jawa. Iya, benar banget. Jadi Pak Jokowi ini menginginkan Indonesia sebagai Indonesia sentris, bukan sebagai Jawa sentris. Bener banget, bahkan kita sendiri tahu nih, bahkan banyak ada orang-orang bilang nih kalau misalnya semua orang atau salah satu orang tuh nggak bakal bisa jadi presiden kalau misalnya dia itu bukan orang Jawa. Jadi pemerintah itu bilang katanya tujuan pemindahan ibu kota ini agar daerah-daerah terpencil termasuk Kalimantan ini dapat bersaing baik secara ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya ya, karena kita kan tahu apa-apa yang maju tuh kayaknya Jawa lagi. Jadi mereka tuh pengen buat daerah-daerah terpencil juga maju, jadi dilihat gitu sama dunia. Bener. Gitu. Iya, benar juga, benar-benar. Jadi bisa dilihat juga ya kalau misalnya Indonesia tuh yang paling terkenal kalau nggak Jawa lagi ya Bali, Bali. Jarang banget ada orang luar kayak ngomong namanya Pulau Borneo, Pulau Kalimantan jarang banget ya. Paling ya ahli-ahli geografi lah yang paham tentang itu ya. Iya, bener banget. Kayak kita masih setengah tahu deh ahli geografi. Dan ada juga tujuan lain kenapa ibu kota itu harus pindah ke Kalimantan. Karena di Pulau Jawa itu terlalu padat penduduk ya. Dan kita tahu Jakarta tahun 2050 tenggelam. Iya, benar, masih diprediksi ya kalau misalnya ada prediksi yang sudah sangat kuat. Jadi konsep pemerintah itu sebagai kota yang layak ya, yaitu yang green, smart and sustainable city. Bener-bener. Inggris tapi ya itulah memang konsepnya pemerintah. Ya udah lah, nggak apa ya, presiden kita emang so Inggris cuman. Tapi nih kan kita tahu sendiri nih Kalimantan itu dikenal sebagai paru-paru dunia. Yes, betul sekali. Apakah dengan memindahkan ibu kota Kalimantan akan berdampak baik apalagi dari segi lingkungannya? Atau malah berdampak buruk? Kita bakalan bahas nih di segmen ini. Memang ya, rencana pemindahan ibu kota ini udah direncanakan dari lama banget. Dari presiden-presiden terdahulu ya. Iya, cuma benar. baru bisa akan terrealisasikan di era Jokowi ini. Iya. Apalagi dana yang digelontorkan untuk pemindahan ibu kota ini ya, mencapai 460 triliun lebih. Banyak banget tuh. Ya, banyak sekali. Banyak banget. Kita sebagai masyarakat awam pastinya tercengang dengan angka tersebut. Iya, benar-benar. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat, uang dari mana negara? Iya, benar. Apalagi nih ya, jika dilihat dari kondisi kita sekarang, kita kan pembangunan IKN baru ini tuh dibangun pas lagi setelah zaman-zamannya pandemi, era pandemi. Nah, sedangkan di era pandemi aja kita udah dibantai habis-habisan nih buat masalah ekonomi, apalagi kan banyak uang-uang negara disalurkan untuk kesehatan waktu pada saat itu. Betul sekali. Apalagi belum lagi utang negara kita itu udah sangat banyak ya, 5.000 triliun lebih. Kayaknya lebih deh, Jadi lebih. makanya dengan pemindahan ibu kota dan dengan dana yang segitu besar, apakah efektif? Iya. Ya kan? Iya, benar-benar. Apalagi kan kita lagi perubahan iklim nih yang lagi ngeri-ngeri banget, mulai dari kenaikan air laut,
terus kenaikan suhu yang memungkinkan kita tuh bakalan kena krisis pangan gitu loh. Iya. Apalagi yang namanya krisis pangan pasti nggak akan terlepas sangkut pautnya dari krisis ekonomi yang bakalan mungkin muncul. Nah, IKN ini bukannya terburu-buru banget ya kalau misalnya mau dibikin sekarang gitu loh, ya nggak sih? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita juga. Apakah pemindahan ibu kota ini terkesan terburu-buru? Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo, salah satu pulau terbesar yang ada di dunia, tapi adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, Pulau Kalimantan sendiri itu dikenal sebagai julukan paru-paru dunia karena hutannya yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak gitu loh. Nah, juga ditambah dengan flora faunanya juga yang kaya. Betul sekali. Apalagi kita juga tahu ya bahwa di dalam Pulau Kalimantan itu masih banyak sekali masyarakat asli suku sana, suku-suku adat yang masih sangat kental dengan adatnya, yang mereka itu masih benar-benar bergantung kehidupannya dengan alam, begitu ya. Nah, terus nih ya, di sana kan flora faunanya banyak. Salah satu yang paling terkenal itu faunanya adalah yang kita tahu orangutan. Nah, orangutan sendiri itu adalah fauna yang sangat terancam punah pada saat ini. Nah, dengan pemindahan adanya ibu kota ini di IKN yang ada di Kalimantan Timur, kan bakalan banyak nih hutan-hutan yang dibabat habis gitu buat pembangunan. Apakah tidak akan mengganggu ekosistem terutama orangutan yang sangat terancam punah kali ini? Jauh sebelum pemindahan ibu kota, Kalimantan itu sudah menjadi tujuan utama para pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk dieksploitasi. Iya benar. Contohnya kayak jadiin tempat pertambangan ya kan, dan lahan yang kosong kan mereka pikir itu nggak ada penghuninya begitu ya, sama mereka dibuat habis dan ya jadi lahan pertanian untuk kelapa sawit begitu. Iya bener banget. Sebelum itu juga Kalimantan udah sering dieksploitasi tanah-tanahnya, dan hal tersebut juga bisa mengakibatkan penurunan tanah yang ada di Kalimantan gitu loh. Akibat eksploitasi tanah yang besar-besaran tadi di Kalimantan membuat penurunan permukaan tanah yang ada di Kalimantan terus menurun tiap tahunnya, terutama di Kalimantan Barat yang warga setempatnya, terutama masyarakat pesisir, mengaku setiap harinya terendam banjir rob setiap hari. Nah, di mana peran pemerintah dalam hal tersebut? Mereka malah bahkan menambah beban di Kalimantan loh dengan membuat IKN baru yang ada di Kalimantan Timur, bukannya malah membawa masalah dari Jakarta ke Kalimantan. Bahkan warga Penajam mengaku bahwa mereka tidak dilibatkan secara musyawarah. Mereka punya tanah itu sudah dikasih pelang oleh pemerintah untuk pembangunan IKN tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Wah, parah banget dong. Masa gak ada musyawarah dari masyarakat setempat sih? Pembangunan IKN ini akan menyebabkan konversi lahan dan hutan secara besar-besaran. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya lingkungan dan juga pertumbuhan yang dibawa dari Jakarta ke Kalimantan. Ini bakal berdampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem yang sehat yang ada di sekitar sana. Yes. Kira-kira nih ya, menurut para aktivis lingkungan tuh kayak gimana nih, Gar? Baik? Ya kok baik sih? Nih Gar, bisa terakhir, kalimat terakhir. Kira-kira menurut para aktivis lingkungan tuh kayak gimana ya, Gar? Dikutip dari pernyataan para aktivis, mereka berpendapat bahwa pemindahan ini justru berdampak buruk bagi lingkungan dan malah hanya akan membawa masalah dari Jakarta ke Kalimantan. Ibu kota baru sejatinya sudah memiliki sedikitnya 4 masalah baru, dan salah satunya yaitu krisis air baku. Wilayah IKN merupakan wilayah habitat spesies kunci yang ditemukan 109 lubang tambang dan memiliki ecological footprint yang tinggi. Namun dengan masalah-masalah ini tak membuat para pemerintah menghentikan mega proyek mereka. Dengan adanya kondisi-kondisi yang tadi yang sudah sangat jelas, bukannya pemerintah lebih baik fokus terhadap masalah-masalah yang ada, fokus terhadap yang masalah menjadi prioritas-prioritas kita, bukan dengan memprioritaskan pembangunan IKN yang justru hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
Alangkah lebih baiknya jika pemerintah membuat kebijakan mengenai pemindahan ibu kota yang baru ini dengan terbuka, khususnya dengan masyarakat adat asli Kalimantan. Karena bagaimanapun sejatinya mereka juga tetap warga negara Indonesia yang sah. Dan sangat penting untuk membuat keputusan dengan bermusyawarah dan tidak secara terburu-buru. Mengingat kondisi ekonomi negara kita yang sangat tidak stabil untuk membuat ibu kota baru. Pengkajian untuk membangun suatu ibu kota baru perlu dilakukan analisis dan kemungkinan terhadap dampak lingkungan, ekonomi, dan lainnya. Bagaimanapun, kebijakan pemerintah untuk membuat IKN perlu diperhatikan seluruh dampak dan kemungkinan yang akan terjadi dan tidak boleh dilewatkan. Sebuah kota baru bukan hanya soal tentang pembangunan sebuah infrastruktur, bangunan yang megah, tapi ini tentang manusia, alam, dan lingkungan sekitarnya. Kami sudah di akhir perbincangan kami mengenai pemindahan ibu kota baru. Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tambahin like yang banyak biar kita menang dalam perlombaan Bahasa Strain 2022 di SMA Negeri 11 Depok. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.